SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan sebelumnya kita telah sebutkan ikhwatul Islam hadis yang merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban ibadah bukan untuk menyiksa seorang hamba, tapi memberikan kepada mereka kemudahan dan ketergantungan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya bukan untuk menyusahkan. Bahkan sebelumnya kita telah sebutkan ikhwatul Islam bahawa kita tidak akan jumpa ibadah yang paling mudah kecuali ibadah yang diwajibkan kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang muallaq dibawakan oleh Imam Bukhari, ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling Allah suka adalah agama yang hanif, agama yang menyimpang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian samhah, yang banyak kemudahannya, dan itu semua ada dalam agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi adalah umat yang paling singkat umurnya dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan gambaran ibarat seorang yang bekerja. Orang Yahudi, mereka bekerja dari pagi sampai siang. Setelah mereka bekerja, Allah Subhanahu wa taala bagi mereka satu qirat. Kemudian orang Nasara, mereka bekerja dari siang sampai petang sampai sore. Kemudian setelah mereka bekerja, Allah bagi mereka satu qirat. Kemudian datang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim. Mereka hanya bekerja dari sore, dari asar sampai maghrib. Kemudian pekerjaan mereka paling ringan, waktu mereka paling singkat, waktunya paling indah di petang hari, di sore hari. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dua qirat. Sehingga umat-umat sebelumnya mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau bagi mereka dua qirat, Engkau bagi kami satu qirat. Padahal yang lebih lama bekerja adalah kami, yang lebih sulit bekerja adalah kami." Tiba-tiba datang orang yang terakhir, bekerja yang ringan, singkat, senang, tapi Engkau bagi kepada mereka dua qirat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Hal azlimukum?" Apakah aku pernah zalim kepada kalian, wahai Yahudi, wahai Nasara? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah mau bagi satu qirat, dua qirat, lima qirat, itu terserah kepada Allah Azza wa Jal. Yang ini beribadah, Allah bagi banyak pahalanya. Yang ini beribadah, Allah bagi sedikit pahalanya. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan pahala itu kembali kepada Allah. Hanya saja kewajiban kita adalah meminta pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik la yamlikuha illa ant. Kalimat yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin agar Allah berikan kepada mereka pahala yang terbaik dan yang terindah dan yang terbanyak. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik la yamlikuha illa ant. Ya Allah, aku minta kepadamu rahmat, fadl, keutamaan, kemuliaan, pahala yang tidak punya kecuali Engkau. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik. Aku minta kepadamu rahmat dan fadl. Fadl itu masuk semuanya. Fadl itu maknanya amalan sedikit tapi ganjaran banyak. Itu disebut dengan fadl. Kalau kita kiaskan dalam kehidupan dunia, kerja sedikit tapi gaji banyak, itulah disebut dengan fadl. Siapa di antara kita yang tak suka demikian? Semua kita ingin kerja sedikit, gaji banyak. Ada orang yang kerja banyak, gaji sedikit. Itulah ibaratnya orang-orang terdahulu, kerja banyak, gaji sedikit. Sedangkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja sedikit, gaji banyak. Maka itu disebut dengan fadl. Zalika fadli utihi man asya. Ketika orang Yahudi dan orang Nasara mereka bertanya, "Ya Allah, Engkau bagi mereka dua qirat, yang lebih banyak bekerja kami, yang lebih lama bekerja kami, yang lebih turuk bekerja kami, tapi Engkau bagi kami satu qirat, mereka dua qirat." Maka Allah sebutkan, "Zalika fadli utihi man asya." Itu adalah karuniaku, kasih sayangku yang aku bagi kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam,
Kita tahu bahwa ibadah yang paling ringan itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini sangat amat ringan dibandingkan dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Namun pahala yang Allah janjikan begitu luar biasa dan begitu banyak. Salah satunya ikhwatul Islam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma idza jatanabal kabair. Orang yang melakukan salat 5 waktu, orang yang melakukan salat Jumat kemudian Jumat lagi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffirat. Mukaffirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya selama mereka menjauhi dosa besar. Dan kemarin kita telah sebutkan ikhwatul Islam, dosa-dosa besar tidak bisa diampunkan oleh Allah sampai kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita telah sebutkan minimal ada 70 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, 70 dosa besar yang mesti diketahui. Tujuannya bukan untuk melakukan agar menghindari. Arabtu syarra la lisyarri. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, aku tahu keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi agar berusaha menghindarinya. Kita tahu dosa besar agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bagaimana kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dibagi tahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Ramadan. Salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Atani Jibril." Jibril datang bertemu dengan diriku. Faqala ya Muhammad. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar faab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Jibril alaihi salam dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya ini adalah doa Jibril, dan kita tahu doa malaikat Jibril pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama, wahai Muhammad, siapapun yang bersua dan berjumpa dengan orang tuanya dikala mereka sudah tua, salah satunya atau keduanya, fadakhalan nar, kemudian mereka tidak berbakti kepada orang tuanya yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, fa'ab'adahu Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan ia dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Qul amin, katakan amin. Kata malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Maknanya ikhwatul Islam, al-amin yang ada di langit dan al-amin yang ada di bumi sama-sama menyebutkan amin, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang punya orang tua tapi mereka tidak berbakti, terkhusus dikala mereka sudah tua, maka mereka adalah orang-orang yang binasa dan celaka. Maka ingat ikhwatul Islam, dosa yang paling berat adalah durhaka kepada orang tua. Sebagaimana ibadah yang terbaik setelah beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dan ingat ikhwatul Islam, berbakti kepada orang tua dikala mereka hidup dan berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat, semuanya wajib kita berbakti kepada orang tua. Dan juga kita harus ingat ikhwatul Islam, durhaka kepada orang tua, banyak gambaran yang disebutkan oleh para ulama. Ada sebahagian mereka menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian membersihkan pakaian, kalian kipaskan pakaian, kemudian debunya kena sama orang tua, itu adalah anak yang durhaka. Ada lagi yang menyebutkan ikhwatul Islam, anak yang durhaka itu siapa? Mereka yang melewatkan satu hari dan mereka tidak berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa ayah dan ibuku, maka itu adalah anak yang durhaka. Jadi anak yang durhaka itu bukan meninggalkan orang tuanya di panti jompo, bukan yang tidak bagi makan orang tuanya, itu sudah pasti durhakanya. Tapi masih banyak pemaparan yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, kalimat durhaka adalah ketika membuat hati mereka tersinggung, atau hati mereka ada sesuatu yang membuat mereka menangis, membuat mereka bersedih, dan itu semua disebut dengan kedurhakaan. Ketahuilah ikhwatul Islam, ibadah yang terbaik adalah berbakti kepada orang tua, dan siapapun yang berbakti kepada orang tua
maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, semua kita ingin doa dikabulkan, maka berbaktilah kepada orang tua, mesti dan wajib dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan demikian, ikhwatul Islam. Hadis yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni, salah seorang yang hidup satu zaman dengan Nabi, tapi ia tak bersua dengan Nabi, maka ia tak disebut dengan sahabat Nabi, disebut dengan tabi'in. Dan yang membuat ia tak bersua dengan Nabi adalah karena menjaga menjaga orang tuanya, terkhusus menjaga ibunya. Digendongnya ibunya kemana-mana, dirawatnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka dia terkenal dengan orang yang paling makbul doanya. Bahkan Nabi katakan kepada sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, engkau nanti akan bersua dengan salah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni dari Bani Amir, dari daerah Yaman. Kalau engkau bersua dengannya, datang, kemudian minta didoakan kepadanya, doakan atau minta berdoa kepadanya, ya Allah ampunkan Umar." Maknanya ikhwatul Islam, Umar yang mulia diperintahkan oleh Nabi untuk mencari Uwais karena ia adalah orang yang terkabul doanya, makbul doanya. Salah satunya karena berbakti kepada orang tuanya. Kebalikannya, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Jibril Al-Amin yang ada di langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin yang ada di bumi, sama-sama berdoa kepada Allah untuk mendoakan binasa celaka mereka yang durhaka kepada orang tuanya, terkhusus dikala mereka sudah tua, terkhusus dikala mereka sudah tak lagi bisa berjalan, terkhusus dikala mereka susah makan, terkhusus dikala mereka sudah banyak obat-obatannya. Maka ingat ikhwatul Islam, itu adalah pintu surga, cari pintu surga sebelum kita menyesal di kemudian harinya. Karena siapapun ikhwatul Islam yang berbuat kepada orang tuanya, maka anaknya pun akan berbuat kepadanya seperti ia berbuat kepada orang tuanya. Ingat ini kaidahnya. Siapapun yang berbuat sesuatu kepada orang tuanya, anaknya pun akan berbuat kepada dirinya sebagaimana ia dulu berbuat kepada orang tuanya. Kami masih ingat ikhwatul Islam, ada seseorang pemuda, ia punya orang tua yang sudah pikun. Orang tuanya sudah pikun. Kemudian dia susah merawat orang tuanya, pikun. Orang pikun itu tak mengerti macam anak kecil lagi. Maka di antara salah satu doa yang mesti kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita tidak dikembalikan sebagaimana kita dulu. Maknanya pikun itu kita berhindar kepada Allah atau bermohon kepada Allah agar kita tidak mendapatkan penyakit pikun. Kemudian orang tua ini dijaga oleh anaknya. Tiba-tiba anaknya ini ikhwatul Islam merasa kesal dengan orang tuanya, pikun, pergi pulang tak tahu, pergi tak tahu kemana, makan tak tahu, buang air tak tahu, pikun, orang pikun ikhwatul Islam. Kemudian apa yang terjadi? Maka ia bawa orang tuanya ke pinggir jurang. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, ia ingin membunuh orang tuanya daripada merawat orang tua yang pikun, yang tak tahu apa yang terjadi. Kemudian ketika ia ingin dorong orang tuanya, ingin dorong orang tua yang pikun tadi, ingin dorong, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba orang tuanya sadar, orang tuanya tahu. Kemudian ia mengatakan kepada anaknya, "Tunggu, jangan dorong aku di sini. Pindahkan aku ke sini, dorong aku di sini." Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena dia yang pikun tadi, ternyata dia juga dulu bunuh ayahnya yang pikun juga, dan tempatnya di sini, di tempat yang ia tunjuk. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala balas apa yang ia buat untuk orang tuanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebutkan, "Burru bi abaikum yaburrukum abnaukum." Kalau kalian ingin anak kalian berbakti kepada kalian, berbakti dulu kalian kepada orang tua kalian. Dan kita selalu sebutkan ikhwat Islam, kita selalu bahas tentang anak yang durhaka. Tapi sebelum anak durhaka, banyak dan jauh lebih banyak orang tua yang durhaka. Ada istilah orang tua durhaka sebelum anaknya durhaka. Dan anak tidak mungkin durhaka kecuali orang tuanya durhaka. Makanya supaya anak kita tidak durhaka ikhwatul Islam, jangan kita jadi orang tua yang durhaka. Burru bi abaikum yaburrukum abnaukum. Karena ini doa malaikat Jibril dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berdoa, Nabi mengaminkan, maknanya Al-Amin, sama-sama Al-Amin berdoa kepada Allah. Jauhkan mereka-mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat Jibril kembali mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lah fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah."
Yang kedua, wahai Muhammad, kata Jibril alaihi salam, siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan semakin ia membuat jauh dari Allah Azza wa Jal. Ramadan yang semestinya membuat ia menangis, ia tak menangis. Ramadan yang semestinya membuat ia baca Quran, tapi ia tak baca Quran. Ramadan yang semestinya buat ia bersedekah, tapi ia tak lakukan. Ramadan yang membuat ia dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Kemudian dengannya ia tidak diampunkan dikala datang Ramadan, maka semoga Allah jauhkan dia dari rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Qul amin. Katakan amin wahai Muhammad, faqultu amin. Maka aku juga mengatakan amin. Maknanya ikhwatul Islam, Ramadan seperti yang kemarin kita sebutkan, ada panggilan yang menyebutkan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai mereka yang ingin kebaikan, ayo lakukan kebaikan. Wahai kalian yang terbiasa melakukan keburukan, tinggalkan keburukan. Karena Ramadan adalah bonus Allah Subhanahu wa taala untuk hamba agar diampunkan dosa dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, siapa lagi mereka yang didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jibril kembali menyebutkan, "Wa man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin." Apa kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapapun yang mendengarkan kalimat Muhammad disebutkan, kemudian ia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Maka jangan pernah lewatkan kalimat Muhammadun, kecuali ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini ikhwatul Islam juga dikuatkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celaka seorang muslim ketika nama Nabi disebutkan ia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa ingatkan kaum muslimin, orang yang tidak bersalawat kepada Nabi adalah orang yang bakhil. Orang yang tak mau bersalawat kepada Nabi adalah orang yang cintanya sudah hilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tak mau lagi bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipersulit urusannya masuk surga. Itu adalah ancaman bagi mereka yang tak mau mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waraghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Celaka juga bagi seorang muslim ketika ia dapatkan bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan namun ia tak termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari neraka Allah Azza wa Jal. Maknanya tak ada perubahan dalam hidupnya. Maknanya tak ada ibadah yang berlebih dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Itu adalah mereka-mereka yang celaka. Kemudian waraghima anfu rajul adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Kemudian celaka juga orang yang mendapatkan orang tuanya dikala mereka sudah tua dan mereka tak menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara salah satu motivasi ikhwatul Islam agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan itu tak semudah yang dibayangkan ikhwatul Islam. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita berada di tanah haram, tapi kalau kita sudah sampai di kampung halaman, maka sulit bagi kita mempertahankan salat berjamaah. Sulit bagi kita mempertahankan salat tarawih. Sulit bagi kita mempertahankan baca Quran, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi kita yang ada di tanah haram. Di tanah haram ini ikhwatul Islam kita semangat beribadah karena semua orang beribadah kepada Allah. Karena memang kita di sini untuk beribadah kepada Allah, tapi ujiannya nanti dikala kita pulang, apakah kita masih bisa beribadah kepada Allah atau tidak. Sehingga para ulama ikhwatul Islam, terkhusus orang-orang terdahulu, mereka menyebutkan dikala mereka memasuki Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Ini adalah doa menyerahkan diri kepada bulan Ramadan, atau Ramadan menyerahkan dirinya kepada diri kita. Maknanya supaya kita dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, aku serahkan diriku untuk bulan Ramadan. Maknanya ikhwatul Islam, kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah mudahkan kita beribadah di bulan Ramadan. Semakin terakhir Ramadan, semakin kuat ibadah kita. Kemudian wasallim Ramadhana li. Kemudian serahkan Ramadan untuk diriku. Maknanya ikhwatul Islam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan semua kebaikan yang ada di dalamnya bisa kita ambil. Wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Kemudian terima semua amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ini merupakan di antara doa yang dibaca oleh orang-orang terdahulu ikhwatul Islam.
terkhusus di kala mereka memasuki bulan Ramadan agar dimudahkan beribadah di dalamnya, karena tak semua orang dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mudahkan kita khatam Quran berkali-kali, nikmat dari Allah. Ketika Allah mudahkan kita menangis berdoa, itu nikmat dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ikut bersama imam selesai salat tarawih, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikut berbagi makanan, berbuka atau sahur kepada kaum muslimin, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan. Kemudian ikhwatul Islam, kita sebutkan sedikit lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan. Juga di antara salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya disebut dengan hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu ikhwati Islam, sebahagian para ulama mereka juga sebut dengan firman Allah Azza wa Jal. Hanya saja dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, hadis qudsi adalah hadis yang bercampur dengan firman Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lah illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Hadis yang selalu kita dengarkan. Semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam untuknya kecuali puasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan hadis ini ikhwatul Islam? Karena biasanya setiap amalan disebutkan berapa ganjaran pahalanya. Orang yang salat ini pahalanya, orang yang zakat ini keutamaannya, orang yang haji ini kemuliaannya. Setiap ibadah disebutkan kemuliaannya, disebutkan jumlah bilangannya, kecuali ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa tidak disebutkan jumlah bilangannya ikhwatul Islam? Karena Allah menyebutkan fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan berikan balasan kepada orang yang berpuasa. Maknanya ikhwatul Islam, ibadah puasa seperti yang kemarin kita sebutkan adalah ibadah yang identik dengan Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Dan biasanya ibadah yang identik dengan Allah Subhanahu wa taala ibadah yang paling kuat keikhlasannya. Kenapa ibadah puasa ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya? Maknanya setiap orang dikala mereka berpuasa tak sama ibadah dan pahala yang mereka dapatkan. Ada yang mendapatkan pahala sedikit, ada yang banyak sangat ikhwatul Islam. Karena Allah menyebutkan fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah Azza wa Jal. Maknanya semakin seseorang sembunyikan ibadah puasanya, semakin mereka tidak terlihat seperti orang yang berpuasa. Karena biasanya dikala orang berpuasa, mereka terlihat seperti orang yang berpuasa. Bahkan ada orang yang berpuasa betul-betul memperlihatkan dia sedang berpuasa. Tidak demikian keadaannya. Semakin ia berpuasa, semakin memperlihatkan ia tidak sedang berpuasa. Maknanya ikhwatul Islam, pekerjaannya, kemudian bagaimana tingkah laku sehari-harinya sama dengan orang yang biasa yang lain, sehingga orang lain tak tahu kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, para sahabat Nabi, mereka puasa semakin kuat, bahkan puasa memberikan kekuatan kepadanya, sehingga terjadi perang Badar di bulan Ramadan, kemudian Fathu Mekah di bulan Ramadan. Semakin mereka berpuasa semakin kuat. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena puasa itu memberikan kekuatan, bukan membuat kita lemah. Puasa itu ikhwatul Islam membuat kita semakin kuat beribadah, karena tidak ada ibadah kecuali membuat seseorang akan kuat. Sama dengan ibadah salat ikhwatul Islam, ibadah salat membuat kita semakin kuat. Ibadah puasa juga membuat kita semakin kuat. Semua ibadah membuat kita semakin kuat. Makanya Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan balasan. Maknanya Allah sandarkan ibadah ini kepada dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa angka yang akan diberikan kepada seorang hamba. Nanti akan kita jelaskan lagi ikhwatul Islam syarah daripada hadis ini. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, tameng, junnah. Junnah itu ikhwatul Islam yang bisa halangi kita baik di dunia atau di akhirat. Wasiyamu junnah. Junnah dari dosa, junnah dari maksiat, junnah dari bertikai, junnah dari begaduh. Karena orang yang berpuasa ikhwatul Islam, mereka tak nak dengan urusan orang lain. Yang ingin bergaduh tak ingin bergaduh, yang ingin melakukan kemaksiatan mereka akan jauh dari kemaksiatan. Secara otomatis ada tameng dalam dirinya. Itu disebut dengan junnah. Itu di dunia. Begitu juga junnah di akhirat, yaitu junnah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, man shama lillah, barang siapa yang berpuasa untuk Allah,
ab'adahu Allahu minan nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan ia dari api neraka sepanjang 70 tahun jaraknya. Maknanya jarak ia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala 70 tahun perjalanan. Bukan masuk neraka tapi dijauhkan dari api neraka. Karena neraka itu ikhwatul Islam, itu akan kelihatan baunya, panasnya dari perjalanan yang amat jauh. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang yang masuk neraka sebelum ia masuk neraka. Banyak orang yang masuk neraka sebelum ia masuk neraka. Karena neraka itu bisa menjadi neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Seperti misalnya orang yang berada di alam barzah, banyak mereka yang masuk ke dalam neraka sebelum mereka masuk neraka. Karena neraka itu ikhwatul Islam, kalau neraka itu sudah jelas kita ketahui panas, tapi neraka itu panasnya bisa membuat orang mendapatkan mudarat dari jarak jauh. Maka di antara salah satu keutamaannya, Allah jauhkan orang yang berpuasa karena Allah sepanjang 70 tahun perjalanan. Maka setiap kali kita berpuasa ikhwatul Islam, ingat, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kalau ada di antara kalian yang berpuasa, maka ingat dua hal. Yang pertama, wala yarfus. Yarfus itu ikhwatul Islam sesuatu yang bisa mengantarkan dia melakukan perbuatan yang dekat dengan istrinya. Perkataan-perkataan yang rayuan dan yang semisalnya. Kalau untuk istri kita saja tak boleh ikhwatul Islam, apalagi perempuan-perempuan yang bukan mahram. Maka orang yang berpuasa jangan banyak bersenda gurau dengan wanita-wanita lain. Dengan di istrinya saja tidak boleh banyak, karena bisa mengantarkan dia kepada hal-hal yang bisa menjatuhkan dia kepada batal puasa, apalagi kepada yang lain. Kemudian wala yaskhab, jangan mereka angkat suaranya, jangan mereka suka bergaduh, jangan mereka suka memperdebatkan sesuatu ikhwatul Islam. Lebih banyak diam atau baca Al-Quran. Itu adalah tipe orang yang berpuasa. Fa in sabbahu ahadun aw qatala, kalau ada orang yang ingin bergaduh dengan dia ikhwatul Islam, apa yang dia ucapkan? Inni mru'un saim, aku sedang berpuasa. Bisa jadi puasa yang halang dia, atau karena dia berpuasa dia tidak ingin mencari masalah dengan orang lain. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Demi jiwaku yang ada di genggamannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jal daripada al-misk. Al-misk itu ikhwatul Islam diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan kasturi. Maknanya karena mulut itu ikhwatul Islam baunya itu bukan dari gigi, tapi dari perut yang kosong. Kita harus perhatikan dua ini. Jadi yang berbau itu bukan karena giginya, tapi karena lambung yang kosong, maka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makanya disebutkan la khalufu famis saim. Khaluf yaitu mereka yang dikala berpuasa tidak ada isi perutnya, kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap, itu bukan dari giginya. Maknanya ikhwatul Islam, maka tak ada masalah kalau kita bersiwak atau membersihkan gigi, tidak ada salahnya. Karena yang berbau itu bukan giginya tapi perut yang kosong tadi. Kemudian atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ibadah mesti wangi di sisi Allah Azza wa Jalla semuanya. Kemudian lisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu farih bisaumihi. Dan orang yang berpuasa mereka akan dapatkan dua kesenangan, kenyamanan, ketenangan. Yang pertama bahagia dikala berbuka, dan yang kedua bahagia dikala mereka bersua dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasanya. Ini merupakan di antara sedikit keutamaan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berpuasa. Dan ingat ikhwatul Islam, puasa itu merupakan di antara alasan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Barakallahu fiik. Silakan. Bertanya terkait dengan maka bukan belajar Al-Quran itu harus berdasarkan sanad atau tidak. Kemudian apakah bacaan kita itu harus di hadapan guru atau seperti diverifikasi oleh guru? Baik ikhwatul Islam, barakallahu fiikum. Masalah Al-Quran, bagaimana kita belajar Al-Quran ikhwatul Islam? Al-Quran itu adalah salah satu ilmu. Al-Quran itu adalah salah satu ilmu yang diambil dari lisan ke lisan. Al-Quran itu adalah salah satu ilmu yang diambil dari lisan ke lisan. Maknanya ikhwatul Islam, Al-Quran itu tidak akan bisa kita pandai baca Al-Quran
sampai kita belajar dari lisan ulama. Makanya kalau kita ingin pandai baca Quran ikhwatul Islam, maka dengarkan bacaan kepada orang lain. Setiap kita kalau baca Quran pasti menganggap bacaannya bagus, tapi belum tentu dianggap bagus oleh orang lain. Makanya sistem para ulama itu ikhwatul Islam, mereka baca Quran, mereka pasti ada jalur sanadnya. Sanad itu maknanya ikhwatul Islam, sanad itu diambil dari guru. Karena ilmu secara umum mesti diambil dari guru. Siapapun yang banyak membaca, gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Orang yang banyak membaca ikhwatul Islam tanpa bimbingan guru, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Karena kalau ia baca, dia akan memahami sesuai dengan pemahaman dia. Dan betapa banyak pemahaman orang yang salah karena terlalu banyak membaca. Bukan berarti tak boleh membaca, tapi harus digabungkan antara membaca dengan belajar kepada ulama. Salah satunya adalah ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah ikhwatul Islam, di Masjid Nabawi kita perhatikan di sore hari, kadang di pagi hari. Di sini ada halaqah baca Quran, melihat bagaimana kita cara baca Quran. Kalau kita ingin melihat bagaimana nilai bacaan Al-Fatihah kita, apakah nilai kita 9 dari 10, atau nilai kita 7, atau nilai kita 5, atau nilai kita 3, maka bacakan Al-Quran kepada orang lain. Dan salah satunya banyak halaqah di Masjid Nabawi ikhwatul Islam disebut dengan halaqah zuwar. Coba bacakan Al-Fatihah, berapa nilai kita, berapa kesalahan kita yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran itu harus diambil dari jalur. Sanad itu artinya ikhwatul Islam, dari mana kita ambil, itu disebut dengan sanad. Karena belajar Al-Quran itu ada tahapannya. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Yang belajar, yang salah, bahkan semakin salah kita belajar Al-Quran semakin mulia. Ingat itu ikhwatul Islam, belajar Al-Quran itu bukan hanya untuk sekedar pandai, tapi belajar Al-Quran itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat poin ini. Belajar Al-Quran itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang mereka membaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Ingat itu ikhwatul Islam. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala pernah sebutkan nanti di dalam surga ada orang tua yang Allah bagi mereka mahkota, disebut dengan mahkota surga. Kenapa demikian? Karena ia punya anak. Apa sifat anaknya? Sifat anaknya ada 2. Yang pertama membaca Al-Quran, dan yang kedua mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak ada istilahnya menghafal Al-Quran itu ikhwatul Islam, itu bisa membuat orang tuanya dapat mahkota di dalam surga. Menghafal Al-Quran itu bonus dari Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, harus kita ingat, yang lebih penting daripada menghafal Quran adalah bagaimana meningkatkan iman kepada Allah Azza wa Jal. Kita selalu menyebutkan salah satu kisah ikhwatul Islam yang terjadi di Masjid Nabawi. Ada orang tua, umurnya 70 tahun. Dia bertanya kepada salah seorang ulama yang mengajar di Masjid Nabawi, "Wahai Syekhana, aku ini tak ada hafal Quran kecuali 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itulah yang selalu aku baca di kala aku salat malam. Dan aku salat malam kadang-kadang 1 jam sampai 2 jam dengan 3 ayat ini. Apakah salat malam saya sah atau tidak?" Itu pertanyaannya. Sebelum Syekh ini jawab ikhwatul Islam, maka Syekh itu dia menundukkan kepalanya sambil menangis. Dan ia pun mengatakan betapa banyak orang yang hafal Quran, tapi mereka tak bangun-bangun sampai subuh, bahkan subuh pun tak bangun. Tapi betapa banyak mereka yang tak hafal Quran, hanya hafal 2 ayat, 2 surat, 3 surat, 4 surat, 5 surat, tapi itulah yang membuat ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terbaik itu ikhwatul Islam adalah orang yang membaca dan mengamalkan. Menghafal itu bonus. Bisa dipahami? Menghafal itu bonus. Mana yang kita bangga? Kita punya anak membaca Al-Quran dan mengamalkan Quran, atau menghafal Quran? Yang mana paling kita bangga? Yang mana kita bangga dengannya? Yang mengamal? Kalau saya tidak. Yang menghafal, yang mengamalkan, yang membaca. Karena biasanya orang yang hafal mesti mereka baca. Bisa dipahami? Mereka yang menghafal Quran, dan mereka tak mungkin hafal Quran kecuali mereka selalu baca. Karena macam mana mereka nak murojaah? Mesti baca Quran. Tinggal langkahnya mengamalkan. Yang terpenting dari Al-Quran itu adalah diamalkan. Makanya masalah Al-Quran itu ikhwatul Islam semuanya mulia. Bahkan orang yang baca Quran dapat alif hilang ba, dapat ba hilang ta, dapat ta hilang alif. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur kepada Allah? Karena kalau kita pintar, kita tak lagi mau belajar alif bata. Dan kalau kita pintar ikhwatul Islam, kita tak mau lagi belajar Al-Quran. Al-Quran itu wa khairu jalisin la yumallu hadithu. Imam Syatibi menyebutkan
teman yang paling tidak membuat kita bosan adalah dengan Al-Quran. Maka galakkan ikhwatul Islam halaqah-halaqah tajwid, tahsin di kampung halaman, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ikhwatul Islam ada istilah yang kita kenal dengan tadarus. Tadarus itu bukan baca Quran, saya baca Quran, kamu baca Quran, kamu lanjutkan. Tidak demikian. Tadarus itu belajar. Dia baca, saya simak. Kalau salah, saya perbaiki. Panjangnya, tajwidnya, hukumnya, dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Dan Al-Quran itu tidak akan kita dapatkan kecuali melalui afwahul masyaikh, yaitu lisannya para ulama yang khusus di bidang Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita ingin belajar Al-Quran ikhwatul Islam, tentu kita belajar dari lisan kami dulu. Kalau belajar Al-Quran itu ikhwatul Islam, semua kita mesti bawa cermin. Tahu cermin? Cermin ya. Kemudian kalau kita baca A, lihat mulut. A, lihat mulut. Ba, lihat mulut. Di mana keluarnya, bagaimana bentuknya. Belajar Al-Quran itu mulia dan akan membuat kita mulia. Makanya kalau kita, terutama yang sudah tua ikhwatul Islam 50-60, mereka berkumpul dalam satu halaqah, kemudian mereka baca Quran, mereka tidak akan tahu waktu dengan Al-Quran. Mereka sibuk dengan makharijul huruf. Huruf alif saja mungkin membacanya 1 jam. Huruf ba saja tak tahu di mana jalan keluarnya. Dan itu adalah ibadah yang terindah. Jadi belajar Al-Quran itu bukan untuk pintar, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus melalui lisan para ulama yang ahli di bidangnya. Jadi Al-Quran itu ada 2 ikhwatul Islam, hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu bisa jadi menolong kita atau bisa jadi membinasakan kita. Itu untuk Al-Quran hujjatul laka au alaika. Ini jawaban secara singkat ya. Intinya ikhwatul Islam belajar Al-Quran, dan siapapun yang ada di Masjid Nabawi, mungkin ada 2 hari atau 3 hari lagi, cari sesekali halaqah yang ada di Masjid Nabawi, halaqah zuwar namanya, duduk dan coba bacakan Al-Fatihah kepadanya dan bagi kita nilai, berapa nilai kita baca Al-Fatihah. Agar kita tahu berapa kadar kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Tapi yang lain kami persilakan. Tapi silah. Hutang. Salah satu penghalang orang mati syahid masuk surga yaitu hutang. Nah, ini sehubungan kita sedang melaksanakan umroh ataupun haji nanti, itu banyak hal-hal dalam pelaksanaan umroh atau haji pun hal-hal yang bisa terkena dam. Baik. Nah, ini banyak mungkin ya masih ada orang di antara kita yang memudahkan mengenai masalah pembayaran dam. Jadi kalau kita misalkan kena dam, karena memang tidak ada yang menagih, tidak ada yang mencari kita, dan kita saja yang tahu, kita biarkan, dan memang ada niat tapi kita lupa. Nah, ini yang menjadi permasalahan, apakah itu semacam hutang dan mungkin jadi penghalang juga di dalam kita masuk surga. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita senantiasa menyebutkan ikhwatul Islam di antara salah satu tanda ibadah yang mabrurah atau umrah yang mabrurah itu adalah mereka yang pertama yang banyak mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, yang banyak mengucapkan kalimat talbiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan afdalul haji al-ajju was-sajju. Ibadah yang terbaik, haji dan umrah yang terbaik ada 2 sifatnya. Yang pertama mereka yang banyak talbiyahnya, dan yang kedua mereka yang menyembelih. Jadi menyembelih itu, ingat, menyembelih itu bisa jadi karena denda, bisa jadi bukan karena denda. Bagi kita yang Allah mudahkan ada rezeki berlebih, menyembelihlah di tanah haram Makkah. Bisa dipahami? Paham atau tak paham? Paham atau tidak? Menyembelih itu ikhwatul Islam bukan hanya karena denda saja. Menyembelih itu bukan karena hanya denda saja. Bisa jadi mereka ingin menyembelih di tanah haram Makkah. Itu merupakan di antara ibadah yang terindah. Dan semua kita tahu ibadah yang mereka lakukan tidak ada yang sempurna. Semua kita tahu yang demikian. Untuk menutupi kekurangan ibadah yang kita lakukan, salah satunya adalah dengan membayar atau menyembelih. Menyembelih itu bisa jadi karena kita kena denda, atau kita jadi karena kita ingin menutupi kesalahan, atau kita ingin bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Ibadah yang terbaik adalah ibadah menyembelih. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ibadah umrah yang terbaik di antara yang terbaik, semua yang terbaik. Tapi ada yang terbaik di antara yang terbaik, afdalul haji al-ajju was-sajju. Ibadah yang terbaik, haji dan umrah yang terbaik, yang pertama talbiyah.
siapa di antara kita yang paling banyak mengucapkan talbiyah. Yang kedua, siapa di antara kita yang menyembelih, maka lakukanlah kalau sekiranya Allah berikan kesanggupan. Kemudian yang kedua, menyembelih itu ikhwatul Islam, ada menyembelih karena mereka meninggalkan kewajiban. Ada mereka yang menyembelih karena melakukan larangan-larangan ihram, itu tak sama. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ada orang yang menyembelih karena melakukan larangan-larangan ihram. Dan larangan ihram itu ikhwatul Islam, berapa larangan ihram? Berapa larangan ihram? Yang tidak tahu berapa jumlah larangan ihram, saya doakan dia naik haji. Berapa larangan ihram? 3 atau 5? Hah? Larangan ihram. Larangan mahdzuratul ihram, yang kita kenal dengan larangan-larangan ihram. Tidak boleh mengambil rambut yang ada di badan, tidak boleh memakai minyak wangi. Apa lagi? Berapa jumlahnya? Nanti carilah ya ikhwatul Islam ya. Orang yang meninggalkan larangan-larangan ihram ikhwatul Islam, kalau mereka meninggalkan, dan mesti ada orang yang kadang-kadang mereka meninggalkan larangan ihram. Seperti misalnya orang tua yang selalu buang air kecil misalnya. Mereka mesti menutup supaya nanti tidak terkena yang lainnya, maka mereka mesti melakukan larangan ihram. Bisa dipahami? Jadi melakukan larangan ihram itu ikhwatul Islam, ada yang hukumnya tidak boleh, tapi ada yang dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi mereka pada waktu itu untuk melakukannya karena ada kemaslahatan. Orang yang meninggalkan larangan ihram apabila lupa atau tidak tahu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Misalnya ia tutup kepalanya, lupa tidur, ia biasa tutup kepala padahal tak boleh tutup kepala, maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kena dam atau tidak? Kena dam atau tidak? Tidak ikhwatul Islam, bisa dipahami? Tidak semua larangan-larangan ihram itu mesti kena dam kalau lupa atau tidak tahu. Kecuali mendatangi keluarga, tidak mungkin lupa. Iya kan? Ada hal-hal yang tak mungkin lupa di sana. Tapi biasanya misalnya ikhwatul Islam, orang yang memakai wangian, banyak yang lupa. Kita tahu tidak boleh memakai wangian, tapi kadang-kadang dikala kita melaksanakan ibadah, kita memakai sabun yang banyak wangiannya, atau kita memakai sesuatu yang parfum ada wangiannya tanpa sengaja, atau kita tidak tahu, maka kita dengannya tidak membayar dam. Tapi kalau sekiranya kita tutup dengan dam, tidak ada masalah. Karena di sini ada 3 pilihan. Dam, kemudian memberikan makan, kemudian berpuasa. 3 pilihan. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan kewajiban, kalau haji, berapa wajib haji? Mungkin jarang di antara kita yang tahu. Karena kita belum haji, dan yang belum haji semoga dimudahkan melaksanakan haji. Sedangkan kewajiban ibadah umrah, berapa wajib umrah? 3 atau 4? 3 atau 2? Wajib umrah? Berapa wajib umrah? Siapa yang jawab angkat tangan? Berapa? 3 yang pertama. Masya Allah 3. Yang belakang berapa? Berapa? Berapa wajib haji? Haji umrah? 3 atau 4? 3 yang pertama. Masya Allah. Ini hadiah untuk berdua ya. Masya Allah. Ini untuk bapak ya. Masya Allah. Ini untuk bapak belakangnya. Masya Allah. Walaupun dua-dua jawabannya salah ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Wajib itu hanya 2. Tawaf itu rukun, bukan wajib. Tawaf itu rukun. Rukun itu ada niat sudah pasti. Tawaf sa'i itu rukun. Jangan pernah masukkan ke dalam wajib. Wajib itu tak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Ingat, tidak boleh melewati, bukan mesti singgah. Boleh tak kita tak singgah di miqat? Boleh. Tapi tak boleh melewati miqat kecuali dengan pakaian. Itu dia, harus kita bezakan antara 2 ini. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam adalah bercukur. Bercukur atau memendekkan rambut. Yang bercukur itu alhamdulillah, yang memendekkan rambut pendekkan dari semua arah. Nah, kalau sekiranya kita meninggalkan yang wajib, maka kita mesti falyuhrik dama, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka mesti mereka menyembelih dam. Mereka mesti menyembelih dam. Nah, masalah ini kalau sekiranya ia yang melakukan yang mana? Jadi kafarat ini ada 2, bisa jadi menyembelih. Kalau ia tak sanggup, tak ada duit, maka ia dikiaskan oleh sebagian para ulama berpuasa 10 hari. 3 hari di sini, 7 hari di kampungnya.
Kalau ia juga tak sanggup, maka berpuasalah 10 hari. Kapan? Bila saja yang dia sanggup. Seperti misalnya Senin Kamis, ia terbiasa Senin Kamis, dia berpuasa untuk bayar denda. Tapi kebetulan di hari Senin, ikut sekalian puasa Seninnya. Begitu juga Kamisnya. Berarti dia berpuasa 5 minggu, selesai 10 hari. Baik. Kemudian kalau seandainya dia tak lakukan, jadi denda itu, kafarat itu tidak mesti dam. Ada alternatif yang lain. Kemudian juga kalau sekiranya dua-duanya tidak kita lakukan, maka itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hutang itu ada dua. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ada zimmah namanya. Dia misalnya pernah melakukan salat zuhur 3 rakaat, dia tahu 3 rakaat. Tapi dia tak ulang lagi. Itu berarti dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu ibadahnya tak sempurna tapi dia tak ulang lagi. Itu berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Yang berhutang dengan Allah, Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha pemaaf. Selagi seorang hamba mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hutang kepada manusia, falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham. Halalkan hari ini. Maknanya halalkan dikala di dunia sebelum di akhirat. Karena itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Maafnya Allah tergantung kepada maafnya manusia. Jelas Pak ya? Jadi hutang itu yang tidak membuat kita masuk surga, yang syahid, yang apapun itu hutang kepada manusia. Tapi kalau hutang kepada Allah, kita tidak tahu urusan dia dengan Allah. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Jelas Pak ya? Tapi yang lain kami persilakan. Tapi salah satu. Soalnya macam kami di Mekah dan Madinah puasa lebih awal daripada negara contoh di Malaysia dan Indonesia. Ketika pulang ke sana, adakah raya ni kena raya sama ataupun? Baik, pertama soalan ini Ustaz sudah 3 hari ditanyakan terus ya. Setiap hari ditanyakan soal ini. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, kalau sekiranya kita nanti pulang ke rumah, karena kita semuanya di sini kita berpuasa hari Rabu, di kampung halaman kita di Indo, di Malaysia semuanya hari Khamis. Nah, raya kita mesti bersama ulil amri. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa aftiru, apa makna wa aftiru? Aftiru itu maknanya berbukalah ketika mereka berbuka. Makanya disebut dengan Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri? Apa makna Id? Id itu maknanya kembali. Fitri apa makna Fitri? Bukan suci. Kembali berbuka. Yang suci itu fitrah. Makanya kita sebut Idul Fitri atau Idul Fitrah. Kalau Idul Fitri maknanya kembali berbuka. Kalau Idul Fitrah kembali bersuci. Kita pilih yang mana? Fitri atau fitrah? Dua-duanya. Bukankah kita ingin juga kembali berbuka? Dan mereka yang sempurna melaksanakan ibadah Ramadan, mereka kembali dalam keadaan diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Berarti dua-duanya kita ingin. Karena sama dengan nanti ada namanya zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah? Kalau zakat fitrah maka Idul Fitrah. Kalau zakat fitri maka Idul Fitri, yang mana? Zakat fitri atau zakat fitrah? Di sini tak boleh. Yang mana? Zakat fitri atau zakat fitrah? Fitri. Kenapa fitri? Karena Idul Fitri, sama bahasanya. Kenapa kita Idul Fitri? Kembali berbuka. Kenapa kita zakat fitri? Karena kita tak lagi berpuasa. Berbuka juga namanya. Maka disebut dengan zakat yang membolehkan kita berpuasa setelahnya. Maka disebut dengan zakatul fitri. Dan itu ikhwatul Islam bersama ulil amri. Sumu li ru'yati wa aftiru. Aftir itu fitri. Berbukalah dikala mereka berbuka. Akhir daripada berbuka yaitu raya. Maka disebut dengan Idul Fitri. Dan itu tak boleh kecuali bersama. Karena ini otoritas pemerintah, ulil amri, kerajaan. Mereka yang punya wewenang. Terlepas daripada mereka benar dan salah. Ingat itu baik-baik. Kaedahnya ikhwatul Islam. Kalau kita ikut. Kalau sekiranya mereka salah, kita tetap dapat pahala. Bisa dipahami? Kalau sekiranya mereka benar, kita dapat 2 pahala. Kalau kita tak ikut, walaupun kita benar, kita salah. Kalau kita salah, salahnya 2 kali. Mau yang mana? Itu kalau hitung-hitungan. Bisa dipahami? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Kalau kita ikut kerajaan, pemerintah, negara, karena mereka yang bertanggung jawab. Kalau ia salah, kemudian kita ikuti mereka ikhwatul Islam, maka kita tetap dapat pahala. Kalau ia benar, maka kita dapat 2 pahala. Kalau kita tak ikut saja sudah salah. Kalau kita salah, salahnya berganda. Jelas sampai di sini? Itu kaidah yang jelas.
Makanya jangan keluar. Karena yang diinginkan itu ikhwatul Islam adalah kebersamaan. Sama-sama berbuka, sama-sama raya, sama-sama berbuka itu sama-sama puasa, sama-sama raya. Itu yang terpenting. Terlepas daripada benar dan salah, kita contohkan misalnya. Kita contohkan ikhwatul Islam, contoh. Perhatikan baik-baik contohnya. Kalau kita salat, di dalam salat itu ada rukun salat. Ada wajib salat, ada sunnah salat. Rukun salat berapa jumlahnya? Kalau tak dapat kembali sekolah tadika. Kembali sekolah TK. 6? 5? Allahu Akbar. 14. Macam mana nih ikhwatul Islam? Rukun salat. Sesuatu yang kita lakukan selalu. Tapi ikhwatul Islam, kalau salah satu rukun tinggal, apa yang terjadi? Rakaatnya tak sah. Mesti diganti. Kemudian tutup dengan sujud sahwi. Dan biasanya rukun itu gerakan. Kemudian ada wajib. Wajib itu biasanya bacaan. Kita contohkan misalnya Sami Allah, atau misalnya ruku. Allahu Akbar ruku. Rukunya itu adalah rukun, bacaan rukunya itu adalah wajib. Sujud itu adalah rukun, bacaan sujud itu adalah wajib. Bisa dibedakan antara wajib dengan rukun. Biasanya ikhwatul Islam, rukun itu gerakannya, wajib itu bacaannya. Baik, kalau kita hilang rukun, maka sholat tak sah. Rakaatnya dibatalkan, tambah rakaat baru, kemudian sujud sahwi. Kalau sujud hilang, kalau yang wajib hilang, maka sholatnya tetap sah, tapi diganti dengan sujud sahwi. Misalnya di dalam kita sujud, kita lupa baca doa sujud, berarti kita mesti sujud sahwi. Tapi sekarang kita tanya, dikala kita sholat asar tadi, siapa yang tak baca doa dikala sujud? Pasti banyak di antara kita yang tak baca doa sujud. Mana sujud sahwinya? Mana sahwinya? Sahwinya itu sudah ditanggung oleh imamnya. Itulah gunanya imam berjamaah bersama. Paham sampai di sini? Terlalu banyak di antara kita yang tinggal, yang rukun mungkin banyak di antara kita yang tak tinggalkan rukun, oke, tak ada masalah. Tapi yang wajib banyak di antara kita yang lupa melakukan yang wajib. Pasti kala ruku, kita lupa baca ruku karena terlalu penat puasa. Dikala sujud, lupa karena tadi korma belum masuk kulkas. Seperti sujud misalnya. Contoh, banyak yang kita lupakan, banyak. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian mana sujud sahwinya mana? Semua itu sudah ditutupi oleh berjamaah. Itulah gunanya berjamaah. Paham sampai di sini? Kesalahan kita itu secara otomatis tertutup. Jadi ini bukan masalah benar atau salah. Ini pemerintah salah, kerajaan salah. Bukan masalah benar dan salah, tapi masalah bersama. Paham sampai di sini? Itulah hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dikala kalian melihatnya. Kalian itu siapa? Tak mungkin semua kita. Tapi mereka yang bertanggung jawab. Dan setiap kita itu punya wewenang masing-masing. Dan wewenang masalah berbuka dan beridul adha atau idul fitri adalah kerajaan dan pemerintah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Taib ikhwatul Islam. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi ya, stop istilah. Bagaimana hukum memakai pelembab di bibir ketika kita berpuasa? Ikhwatul Islam, pelembab bibir itu makanan atau minuman? Makanan atau minuman? Dua-duanya? Ya pakailah. Selesai. Ya kan? Sesuatu yang bukan makanan dan minuman atau sesuatu yang sama hukumnya dengan makanan dan minuman. Bahkan ada orang ikhwati Islam mesti dia masuk hospital misalnya pakai alergik misalnya. Kemudian pakai suntik misalnya. Itu tak membatalkan ibadah puasa ikhwati Islam. Sesuatu yang bukan makan dan minum atau yang sama dengan makan dan minum maka tak membatalkan ibadah puasa. Salah satunya adalah pelembab, kecuali kalau kita telan baru membatalkan. Tapi ikhwatul Islam barakallahu fikum, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa ayah ibu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura.
Kalau ada di antara kami yang ingin pulang ke kampung halaman, meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, berikan kemudahan dalam perjalanan, berikan kelancaran dalam setiap urusan, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Panggil kami berkali-kali untuk selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan kepada kami keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.